Halo, salam kenal teman-teman. Saya Emi Kuswandari dan ini sambil nunggu anak, kebetulan baru mengembalikan buku-buku di sekolah gitu ya. Saya memanfaatkan untuk membuat video kepada teman-teman. Saya ingin berbagi sedikit hal tentang perjalanan karir saya. Sebagai PR mungkin ini sudah tahun ke-13 atau ke-14 saya jalani, dan perjalanan ini selalu menarik dari waktu ke waktu karena kehidupan seorang PR itu sangat dinamis. Saya pikir dulu ketika sudah tidak menjadi wartawan, saya tidak akan mempunyai deadline lagi gitu ya. Ternyata salah. Kalau di wartawan deadline-nya sangat jelas. Kalau koran pagi ya deadline-nya pagi hari gitu, sore hari atau malam hari. Sedangkan kalau koran sore deadline-nya pagi hari. Nah, ternyata di dunia PR ini deadline-nya bisa sewaktu-waktu eh, saat bos kamu memerlukannya. Ini hal yang baru tetapi sangat challenging sekali dan saya menyukai. Pertama, kenapa sih saya suka dengan dunia PR? Ini tentu tidak lepas dari background komunikasi yang sudah saya pelajari di kampus, kemudian juga menjadi wartawan selama 11 tahun. Ini tentu sangat menyenangkan gitu ya, mempelajari komunikasi, kemudian bekerja sebagai wartawan, dan sekarang bergerak di dunia PR, saling korelasi. Aduh, susah ngomongnya. Nah, kehidupan ini sangat menarik karena tetap berhubungan dengan kata-kata, tetap berhubungan dengan bekerja sama dengan banyak orang gitu ya. Kalau kemarin sebagai wartawan, saya merasa sebagai orang yang selalu diberikan akses komunikasi, kemudian di banyak fasilitas yang saya terima sebagai kemudahan. Tetapi pada kedudukan sekarang sebagai PR adalah berkebalikan. Saya harus melayani teman-teman wartawan untuk mendapatkan informasi ataupun akses informasi. Nah, sebetulnya ini yang paling diperlukan oleh teman-teman wartawan, akses informasi dan juga kejelasan informasi itu sendiri. Tetapi masalahnya di perusahaan tentu tidak semudah itu untuk memberikan akses informasi karena ada banyak sekali jenjang approval yang harus didapatkan gitu ya. Mungkin dari sisi wartawan akan gampang, tinggal ngeluarin pernyataan, tinggal memberikan kontak narasumbernya. Tidak semudah itu, meskipun kita akan selalu support pekerjaan teman-teman wartawan untuk mendapatkan berbagai informasi. Nah, satu hal ketika berpindah dari wartawan menjadi PR, ada satu spirit yang selalu saya bawa, yaitu spirit untuk selalu belajar. Mentor saya dulu pernah bilang bahwa kalau jadi wartawan kamu harus mengejami dirimu sendiri. Ini dalam arti bahwa kita harus banyak membaca, banyak akses informasi, belajar banyak hal gitu ya, karena pembaca kita itu sangat beragam, dari ibu rumah tangga, dokter, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita justru dikejami oleh pembaca kita karena kita tidak tahu apa yang kita tulis. Nah, spirit itu kemudian yang saya bawa juga ke korporasi. Di korporasi ini ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali perusahaan di bawahnya gitu ya. Saya harus belajar cepat bagaimana beradaptasi dengan culture yang baru ini. Benar-benar baru buat saya karena perpindahan yang 180 derajat gitu ya, dari yang dilayani menjadi yang melayani. Ini tentu perubahan yang sangat drastis. Kemudian belum sempat belajar banyak hal, ada berbagai krisis datang. Tidak sempat belajar lagi apa itu krisis, bagaimana menghandle krisis. Seru pokoknya kehidupan pada awal-awal sebagai PR dulu. Tetapi justru disitulah, karena spiritnya adalah selalu belajar gitu ya, jadi learning by doing, untuk sambil mengatasi permasalahannya, sambil mengatasi krisisnya, tetapi juga sambil belajar how to handle it, how to deal with it, how to communicate with the journalist, and how to spread out information dari kantor kepada publik. Satu demi satu kasus datang, dan setiap kasus tentu treatmentnya sangat berbeda.
Tetapi menariknya bahwa ternyata sebagai PR kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang paling utama adalah bekerja dengan banyak divisi di dalam kantor kita untuk mendapatkan informasi, kronologis, approval, tambahan-tambahan informasi, dan lain sebagainya untuk kemudian kita olah dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh teman-teman wartawan. Nah, ini bagian mengolah informasi ini tentu juga menjadi keahlian tersendiri gitu ya, karena tidak mungkin kita membahasakan dari bahasa pembuatan pulp paper yang susah gitu ya, atau pembuatan minyak sawit yang susah kemudian kita berikan begitu saja pada teman-teman jurnalis. Kita harus mengolahnya sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti oleh teman-teman jurnalis juga. Satu hal yang saya pelajari selain tadi semangat untuk selalu belajar adalah berkawan dengan siapapun, karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita suatu saat akan sangat menolong kita, entah siapapun itu, terutama stakeholder kita ya. Sedih sebetulnya kalau dibilang sebagai PR kamu kan hanya memanfaatkan wartawan gitu ya. Itu sangat gak nyaman buat saya, karena selama 11 tahun saya pun pernah menjadi wartawan, pernah pada posisi seperti itu. Nah, yang saya pribadi lakukan adalah mencoba untuk berkawan tulus dengan teman-teman wartawan. Caranya gimana? Caranya adalah berkomunikasi dengan mereka, berteman dengan mereka di luar pekerjaan kita, di luar kasus-kasus yang kita hadapi. Saya berteman layaknya ya berteman dengan siapa saja, bersepeda, kemudian camping atau apapun yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Karena sentuhan-sentuhan pribadi seperti ini yang memang kita butuhkan dalam keseharian. Berteman tanpa beban akan saling memanfaatkan. Itu tidak mudah, tetapi butuh perjalanan waktu yang panjang gitu ya untuk bisa berteman tulus dengan teman-teman wartawan. Kira-kira itu teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi berikutnya. Apalagi sih kehidupan PR yang menarik, sambil saya cek apakah anak saya sudah selesai dengan kegiatannya di sekolah. Terima kasih.